Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kesempatan ini, di mana kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terlebih lagi, mendengar, belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami butuh hikmat Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu, dan berikan kami kekuatan, agar kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami, dan Engkau mendapati kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya kembali mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh jadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pembahasan kita merupakan topik yang berkelanjutan ya dari pembahasan kita yang sebelumnya. Pak Gembala meminta supaya membahas lebih dalam lagi terkait dengan grace, kasih karunia Allah. Sebenarnya kalau kita membahas tentang kasih karunia ini dalam ya dan luas ya atau komprehensif pembahasannya. Jadi ya saya menyambut baik permintaan dari Pak Gembala untuk kembali ya menyambung pembahasan yang sebelumnya tentang kasih karunia Allah. Nah, topik kita hari ini ya saya buat kekayaan kasih karunia Allah, ya kekayaan atau kelimpahan. Kekayaan kasih karunia Allah karena ini adalah sesuatu yang ditekankan oleh Alkitab dalam tulisan Rasul Paulus dalam pasal yang pertama dari surat Efesus ayat yang ke-7. Saya baca dulu ayatnya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, dalam Kolose 1 ayat 14 juga Rasul Paulus menekankan hal yang sama. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi dampak dari kasih karunia Allah adalah kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Inilah yang menjadi kebutuhan terbesar kita sebagai orang percaya, yaitu pengampunan atau penebusan. Karena apa? Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita upayakan, sesuatu yang tidak bisa kita perjuangkan dengan usaha kita, dengan amal kita, dengan kebaikan kita, atau dengan apapun yang kita miliki, dengan uang kita, tidak. Jadi dalam pertemuan yang sebelumnya, saya sudah menguraikan dengan cukup panjang lebar betapa kita membutuhkan kasih karunia Allah. Karena kita ini adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa dan kita tahu dampak dari dosa itu begitu merusak, begitu mengerikan. Mengerikan sekali ya dampak dari dosa itu, dan itu merusak seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan alam semesta terkena imbasnya. Jadi begitu powerfulnya dosa itu, saking kuatnya daya tarik dosa itu, dampak buruk dari dosa itu, sampai kita nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari dosa, dari keterikatannya, dari kekuatannya, bahkan kita nggak bisa melepaskan diri dari konsekuensi atas dosa, konsekuensi akan dosa. Kita nggak bisa melepaskan diri. Nah, bergantung pada kasih karunia Allah lah, ya satu-satunya cara untuk kita bisa terlepas dari semuanya itu. Nah, keunggulan dan keagungan dari kekristenan terletak pada ajaran tentang kasih karunia. Bukan saya tidak mengatakan bahwa agama lain tidak punya ajaran tentang kasih karunia, tetapi penekanan kita itu begitu mencolok sekali ya dalam kekristenan tentang kasih karunia. Saved by grace, sola gratia, selamat karena anugerah.
Ini bukan menunjukkan, ya, bukan menggambarkan betapa mudahnya konsep keselamatan atau keselamatan dalam kekristenan. Justru keselamatan itu sesuatu yang tidak mudah, bahkan mustahil untuk diperoleh, ya, untuk diupayakan. Mustahil untuk diupayakan, bahkan tidak bisa sama sekali. Itulah ya makna dari selamat karena anugerah. Makanya kita membutuhkan Allah lewat kasih karunia-Nya. Jadi ini bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan kaleng-kaleng. Jadi anugerah Allah itu menunjukkan betapa luar biasanya perhatian dan kasih Allah, kepedulian Allah terhadap kita, dan betapa kita tidak berdaya ya untuk keluar dari masalah kita, ya, karena masalah dosa itu adalah masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh siapapun. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan, menuntaskan masalah dosa. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa melepaskan diri kita dari kuasa dosa, dari keterikatan akan dosa. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ya kita cenderung hanya berbuat dosa kerjanya dari hari ke hari, dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kecenderungan ini, dari keterikatan ini. Dan itu sesuatu yang sangat menyakiti hati Allah. Dan Allah tidak ingin manusia terus-menerus menyakiti hati Allah. Dan lebih dari sekedar itu, Tuhan tidak ingin sama sekali manusia mengalami konsekuensi dari keterikatannya akan dosa. Karena itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, apa itu konsekuensinya? Terpisah dari Allah. Tidak ada ya gambaran yang lebih mengerikan tentang penghukuman atau neraka selain terpisah dari Allah. Itu sangat mengerikan. Jadi saya nggak perlu menggambarkan ya penghukuman atau neraka itu seperti apa. Hanya dengan saya simpulkan dengan kalimat ini, terpisah dari Allah, itu adalah sebuah kengerian yang tiada taranya. Itu adalah bentuk penghukuman yang sangat mengerikan, dan hal itu yang tidak diinginkan oleh Allah untuk kita alami. Dia sangat mengasihi kita, dan Dia membayar harga yang mahal untuk itu. Nah, kasih karunia adalah bagian dari aneka ragam kasih Allah. Kasih karunia Allah adalah bagian dari aneka ragam kasih Allah. Allah adalah pribadi yang selalu ya mengasihi setiap kita. Jelas 1 Yohanes 4 ya. Itu menekankan Allah sebagai kasih. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, dan faktanya ya sebelum dan sesudah kejatuhan manusia dalam dosa, kita selalu mengalami kebaikan Allah, kita selalu mengalami kemurahan Allah, kita selalu mengalami pemeliharaan Allah, dan penyertaan Allah itu sempurna. Itu semua berbicara tentang apa? Kasih Allah, kasih karunia Allah. Baik PL maupun PB berisi tentang cerita-cerita Allah yang penuh kasih, menyatakan kasih karunia-Nya kepada Nuh, kepada Esther, apalagi di Perjanjian Baru, bertaburan cerita tentang Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Jadi kaya, ya kaya Allah kita itu ya kaya dengan kasih karunia-Nya. Dan Alkitab ya itu dipenuhi dengan cerita, bertaburan cerita tentang kasih karunia Allah. Dan kita sangat mensyukuri semuanya itu. Bukan hanya tokoh-tokoh dalam Alkitab ya yang mengalami kasih karunia Allah. Hidup kita pun dipenuhi dengan kasih karunia Allah, dan kita tidak mungkin bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu seperti udara yang kita hirup setiap hari. Betapa kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bermegah diri atau menyombongkan diri. Seakan-akan keberadaannya adalah usaha atau upayanya. Enggak. Semuanya semata-mata by the grace of God. Karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih Allah, maka Ia menyatakan kasih karunia-Nya, dan kasih karunia-Nya ini diperuntukkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Ya, terlepas dari ada yang menolaknya, ya, nantinya ada yang menolaknya, ya, itu nggak jadi masalah. Tetapi sifatnya kasih karunia ini diperuntukkan kepada semua orang.
Jadi potensi dari kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari dosa. Kekuatan dari kasih karunia itu jauh lebih besar dari dosa. Dosa itu benar-benar merusak. Sampai seluruh keturunan Adam itu terkena imbasnya. Tetapi tenang, Bapak Ibu. Kekuatan dari kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada kekuatan dari dosa. Sebesar-besarnya dosa kita, jauh lebih besar kasih karunia Allah. So, jangan pernah takut bahwa Tuhan tidak akan mungkin mengampuni kita. Kesalahan apapun atau dosa apapun yang pernah kita lakukan, ingat, the grace of God always bigger than everything, than our sin. Selalu lebih besar daripada kesalahan kita atau dosa kita. Tetapi jangan hanya berhenti di sini saja pemahaman kita. Ingat, seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan mengampuni nggak orang itu? Dia melakukan kesalahan yang sangat hina dan hukuman mati dengan dirajam pakai batu konsekuensinya. Tetapi kita bisa melihat ya, ketika wanita ini berjumpa kepada sumber dari kasih karunia itu, Allah dengan penuh kasih menatap wanita itu, dosamu sudah diampuni. But no more sin. But no more sin. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi pemahaman kita jangan hanya berhenti dengan kita menangkap bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun, dari kesalahan atau dosa kita. Itu betul. Tetapi ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar melebihi dari kesalahan kita, dosa kita, keterpurukan kita, kebobrokan kita, what next? Jangan lagi menghidupinya, jangan lagi hidup di dalamnya. Kita keluar dari kubangan kita. Kita berbeda, kita umat Allah, kita bukan binatang. Mohon maaf, seperti yang diumpamakan oleh babi, oleh Alkitab. Ya, babi kembali kepada kubangannya. Kita jangan kembali kepada kubangannya, karena kita ini adalah umat yang telah ditebus oleh Allah, dan kita itu ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan harga yang mahal, dengan darah. Satu alat pembayaran yang membuat kita terkagum, berdetak kagum akan Allah kita. Darahnya siapa? Darahnya Yesus, anak tunggalnya. Betapa mahal dan betapa berharganya setiap kita. Siapapun kita dengan latar belakang kita, ingat, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Jangan ada di antara kita yang merasa terhina, kita merasa hina karena kita nggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita mulia, kita berharga. Karena Kristus telah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Nilai kita itu bergantung pada perkataan Allah. Nilai kita bergantung pada firman-Nya, pandangannya, bukan perkataan siapapun. Ya, abaikan semua pandangan orang yang merendahkan kita. Karena hidup kita bukan bergantung pada perkataan setiap mereka, tapi kepada perkataan Allah, firman Allah. Nah, kasih karunia Allah dianugerahkan dengan tanpa pamrih. Dengan tanpa pamrih. Hal ini dikarenakan bukan karena kebaikan atau amal kita yang menggerakkan Allah untuk menyatakan kebaikannya, tetapi memang karena kasih karunia-Nya. Kalau tunggu kita baik, tunggu kita benar, ya, baru Allah menyatakan kasih karunia atau keselamatannya bagi setiap kita, maka tidak akan ada yang bisa selamat. Tidak akan ada yang akan mendapatkan kemurahan Allah atau kehidupan kekal. Why? Karena tidak ada orang yang benar. Tidak ada satupun orang yang benar. Roma 3 dengan jelas mengungkapkan hal itu. Semua kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan maut adalah upahnya. Ya, Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Itu jelas sekali. Jadi tanpa pamrih. Ya, kita nggak bisa membalas budi, membalas jasanya Tuhan. Siapa kita mau balas jasanya Tuhan? Jangankan Tuhan, ya, jadi jangan merasa bahwa kita ini samuan di hadapan Tuhan, apalagi jangankan balas jasanya Tuhan, membalas jasanya orang tua kita saja kita sama-sama agree kok, setuju kok, nggak mungkin, nggak mampu kita, nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan orang tua kita, apalagi Tuhan. Nah, itulah kira-kira tolak ukurnya, perbandingannya, apalagi Tuhan, ya kan? Kasih ibu sepanjang apa? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih Tuhan bukan sepanjang masa, sepanjang segala zaman.
Tidak ada masa di mana Allah tidak mengasihi kita. Selalu nyata dan sempurna kasih-Nya. Orang tua kita dengan kasih-Nya ya begitu luar biasa. Tetapi yang namanya manusia tetap ada kesalahannya, tetap ada kurang-kurangnya. Tapi Allah kita tidak ada kekurangannya. Sempurna kasih-Nya. Sempurna kasih-Nya. So, jangan berkecil hati Bapak Ibu hanya karena apa yang kita minta nggak dipenuhi oleh Tuhan, nggak kurang cinta Tuhan bagi setiap kita. Jangan ukur cinta Tuhan dengan hal-hal duniawi, perkara-perkara dunia. Lihatlah salib, itulah bukti sempurna dari kasih Allah bagi setiap kita. Salib adalah bukti bahwa Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita dengan sempurna. Aduh, itu nggak kebayang. Dengan Tuhan menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, masuk ke dalam rahim seorang wanita, itu aja udah nggak kebayang sama kita, kok bisa? Udah bertanya-tanya kita, kok bisa ya? Udah geleng-geleng kita, kepala kita. Apalagi sampai pada titik dia mau gitu loh, menanggung dosa kita. Itu sih, udah nggak bisa lagi kita gambarkan dengan kata-kata. Kebaikan dan kemurahan Allah bagi setiap kita. Nggak mungkin ya kalau kita memahami ini dengan benar, kasih karunia ini dengan benar. Menurut saya ya, ketika orang menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan ini semua, nggak mungkin dia nggak berubah, nggak mungkin dia nggak bertobat. Keterlaluan kita kalau sampai kita nggak berubah, keterlaluan kita kalau sampai kita tidak bertobat. Kalau kita sudah dengan dalam memahami kebenaran ini, pemahaman tentang kasih karunia ini, karena kita tahu bahwa, aduh betapa berharganya kita di mata Allah, mulia sekali kita dipandang Dia. Nggak mungkin kita seharusnya nggak bertobat. Aduh. Ya kan? Kita aja bisa marah sekali ya dengan seseorang yang sudah dibaikin, ditolong, tapi nggak tahu berterima kasih. Itu marah sekali. Ya kan? Ya, kebaikan kita nggak seberapa. Apalagi kalau sampai Allah kita perlakukan seperti itu. Kita nggak tahu berterima kasih. Kita nggak tahu bagaimana caranya harus mengabdikan diri kita. Waduh. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang mahal bagi setiap kita. Bukan hanya sekedar upaya untuk kita menambah intelektual kita, pengetahuan kita. Kita menjadi orang yang intelek, ya, dengan kita PA pendalaman Alkitab seperti ini dan diskusi nantinya. Lebih daripada itu, harapan dari setiap PA ini adalah kita semakin berubah dari hari ke hari. Bukan kognitif kita, pikiran kita yang semakin bertambah-tambah. Tapi kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Yang dibuktikan, yang diverifikasi lewat perubahan hidup kita yang semakin nyata. Dan orang yang paling merasakan perubahan kita adalah orang terdekat kita. Biarlah orang terdekat kita yang menyaksikan perubahan hidup kita, jangan kita. Kita banggakan diri kita sudah berubah. Tapi orang terdekat kita mengatakan, betapa memalukan. Gak mungkin tidak dirasakan oleh orang terdekat kita. Orang terdekat kita pasti merasakan dan mengetahui atau mengecap perubahan hidup kita. Nah, puncak dari kasih karunia Tuhan adalah kehadiran anaknya yang tunggal. Ingat, tadi saya sudah singgung bahwa tidak pernah Tuhan tidak menyatakan kasih karunia-Nya. Selalu Dia menyatakan kasih karunia-Nya. Bukan hanya di PB. Di PL juga bertaburan cerita tentang kasih karunia Allah. Tapi puncak dari kasih karunia Allah itu adalah penganugerahan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Yohanes 3 ayat 16. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran ya itu adalah bentuk finalitas dari kemurahan Allah, kebaikan Allah, kebajikan Allah atas kita umat manusia. Bentuk finalitas. Karena ini adalah bentuk finalitas, maka pribadi yang akan mengeksekusinya itu harus lebih baik daripada Musa. Harus lebih baik daripada Musa. Dan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus ini jauh lebih superior daripada Musa. Itulah yang dimaksud dari ayat 17 ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi bukan bergantung pada hukum Taurat yang Allah berikan kepada Musa, tapi bergantung pada kasih karunia dan kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari situlah kita mendapatkan pembenaran, pengudusan, dan finalitasnya adalah pemuliaan, di mana kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus di sorga. Nah, menarik ya, Bapak Ibu, untuk kita cermati. Kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia bukan sekedar untuk menebus kita dari dosa, tetapi agar kita bisa mengenal Allah dengan benar dan bisa mengerti kehendak dan rencananya yang semula. Salah satu akibat dosa adalah kita, ya ini akibat yang sangat besar ya. Salah satu akibat yang sangat mencolok ya dari kejatuhan manusia dalam dosa adalah kita tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Kita nggak bisa mengenal Allah dengan benar. Nah, kehadiran Tuhan Yesus itu membuat kita bisa mengenal siapa Allah yang benar itu. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Dan tidak ada satupun pribadi yang bisa memperkenalkan Allah yang benar dengan benar selain Tuhan Yesus. Why? Karena dia adalah pribadi yang dari surga, datang dari surga. Dan tidak ada seorang pun pribadi yang bisa membawa kita ke surga selain pribadi yang dari surga. Bagaimana mungkin kita menggantungkan harapan dan iman kita untuk masuk surga kepada pribadi yang tidak berasal dari surga? Hanya pribadi yang dari surga yang dapat kita percayai sepenuhnya, yang bisa membawa kita pulang ke surga. Dan satu-satunya pribadi yang datang dari surga, tidak lain tidak bukan Yesus Kristus. Di mana ayatnya, Pak? Ada apa? Yohanes 3. Yohanes 3. Ayat yang ke-15. Sorry, ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun. Dia datang dari surga. Karena dia datang dari surga, hanya dia yang bisa memperkenalkan siapa Allah yang benar itu. Karena apa? Karena dia bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1. Dan pribadi yang bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan, dalam Yohanes 1 ayat 14, datang menjelma menjadi manusia. Jadi ketika dia menjelma menjadi manusia, tujuannya bukan hanya sekedar menebus kita dari dosa, tetapi agar kita mengenal Allah yang benar. Dan pengenalan akan Allah yang benar itu adalah kebutuhan terbesar kita. Itu adalah pencarian terbesar kita sebagai umat manusia. Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain ketika kita semakin lebih mengenal Tuhan. Dan dari kisah Ayub kita belajar bahwa mengenal dan dekat dengan Tuhan itu mahal harganya. Apa yang paling disyukuri oleh Ayub bukan berkat materi, tapi berkat rohani, di mana lewat masalah hidupnya, dia semakin mengenal Tuhan. Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tetapi hari ini mataku memandang engkau. Filipi 3, ini dalam sekali, aduh, saya senang sekali Rasul yang satu ini. Rasul yang satu ini nggak jarang menggetarkan hati saya ketika saya terus membaca surat dan menggali surat-suratnya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki. Bapak Ibu coba perhatikan. Yang ku kehendaki ini mahal sekali. Kata-katanya ini, aduh, benar-benar mutiara benar. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dia nggak mengatakan begini, yang ku kehendaki adalah jadi kaya raya. Yang ku kehendaki jadi terkenal. Yang ku kehendaki jadi populer. Nah itu, Bang. Itu semua dunia cari, Bang. Tapi bukan Tuhan tidak memikirkan kebahagiaan kita. Tuhan memikirkan kebahagiaan kita. Tapi jangan seperti orang dunia yang menjadikan semuanya itu sebagai tujuan hidupnya, fokus hidupnya. Fokus kita sebagai orang percaya apa? Ini dia. Yang ku kehendaki mengenal Dia. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
Waduh, ada apa dengan kuasa kebangkitannya? Karena kuasa kebangkitannya itu berbicara segala-galanya. If there is no resurrection, there is no Christianity. If there is no resurrection, there is no church. If there is no resurrection, there is no life after death. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada kekristenan. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada gereja. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan di balik kematian. Dan kita tetap hidup di bayang-bayang maut. Dan itu mengerikan. Itulah yang membuat Paulus itu merindukan semua hal ini, mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya. Very powerful. Dan orang Kristen sejati pasti merindukan ini. Ini yang menjadi dambaan dalam hidupnya. Ini yang dia kejar selama dia hidup. Tidak ada yang lain. Yang lainnya itu mengikuti. Boleh ada, boleh tidak. Tidak mutlak sifatnya, tidak absolut. Mengenal Tuhan dengan benar. Dan mengalami kuasa kebangkitannya. Ya, the resurrection of Jesus Christ within us. Di dalam kita. Saya lanjutkan. Dan persekutuan dalam penderitaannya menjadi sama kita dalam penderitaan Yesus. Kalau kita menderita, itu artinya kita mengikuti teladan Yesus. Kita menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjadi sama dengan Tuhan Yesus, itu sebuah kebahagiaan. Bukan sebuah kehinaan. Dan hal yang memalukan kalau kita menjadi menderita. Ya, jangan berpikir anak-anak Allah, ya kan kita raja, anak-anak raja di atas segala raja. Ya, kita nggak mungkin mengalami penderitaan. Ini siapa bilang? Dari kehidupan jemaat mula-mula bahkan para rasul murid Yesus, kita melihat betapa luar biasa perjuangan mereka dalam mempertahankan iman mereka. Mereka mengalami penganiayaan begitu luar biasa. Tetapi dalam penganiayaan itu, Tuhan yang mendapati setiap mereka setia loh. Setia. Ini loh yang Tuhan inginkan. Gak usah persoalkan Tuhan berkati kita atau tidak. Itu bagian Tuhan dan Tuhan tidak mungkin tidak melakukan hal itu. Pasti, Pak. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Waktu kita menderita, kita tetap setia nggak? Waktu kita nggak diberkati, kita tetap mengasihi Tuhan nggak? Nah, di situ bagian kita. Waktu kita nggak disembuhkan, wah, di situ tantangannya. Apakah kita akan tetap mencari Tuhan dan berkata, I will follow Jesus till the end of the time. Perkarakan itu. Sekali lagi, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang-orang mati. Luar biasa. Jadi kehadirannya, kehadirannya dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sekedar untuk menebus kita dari dosa, tetapi agar kita bisa mengenal Allah dengan benar dan bisa mengerti kehendak dan rencana atau rancangan Allah yang semula. Dan itulah esensi dari keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Apa itu? Hidup seperti yang Dia kehendaki, tanpa cacat, tanpa celah. Atau dengan kata lain, kita ada ketundukan, memiliki ketundukan, dan kita tunduk sepenuhnya kepada Bapa seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti kehidupan yang diteladani oleh Tuhan Yesus, itulah rancangan Tuhan semula. Itulah rancangan Tuhan yang semula. Harusnya seperti itulah kehidupan yang kita jalani. Gagal, tetapi kembali diberikan peluang bagi kita dengan hadirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, dahsyat. Mari kita berjuang. Sulit. Sulit memang. Tapi jangan sampai sulit menjadi alasan untuk kita tidak berjuang. Tuhan selalu menyatakan kasih karunia-Nya untuk menolong setiap. Nah, mustahil manusia bisa mengenal Allah dengan benar atau memiliki persekutuan yang benar kalau kasih karunia melalui anaknya yang tunggal tidak dinyatakan. Ya, kita bisa lihat tadi ya, Yohanes 1 ayat 17 dan 18. Kehadirannya sungguh-sungguh merupakan kasih karunia yang tidak dapat dinilai. Ya, besarnya, agungnya. Aduh. Begitu menakjubkan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Suatu hari nanti kita akan melihat hasil, ya, hasil dari karya Tuhan, finalitas dari hasil karya Tuhan ketika kita bersama dengan Tuhan di surga. Kita sudah mulai menikmatinya ketika kita ada di dunia ini, tapi finalitasnya, ya, glorification kalau bahasa Paulus, ketika kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17 dan 18. Ya. Nah, dimuliakan bersama dengan Kristus inilah yang menjadi penghiburan kita, penguatan kita. Sehingga tetap kita berjuang untuk bertahan, ya, hidup di dunia ini meskipun banyak penderitaan yang kita alami. Dan semuanya kita percaya semuanya akan kita lewati. Semuanya akan kita lewati. Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya tapi juga menderita. Menderita. Ya, menderita itu konsekuensi dari iman. Kita mau menerima sesuatu yang baik dari Allah. Tapi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk, kita mengutuki Allah, kita marah kepada Allah, kita kecewa kepada Allah. Padahal bisa jadi penderitaan itu menjadi jalan untuk kita menerima berkat Allah. Apa itu? Pengenalan akan Dia, semakin dekat kita dengan Dia. Bukankah itu berkat yang lebih besar, lebih tinggi nilainya daripada berkat jasmani, berkat materi? Ketika kita semakin dikenal Allah, semakin dinikmati oleh Allah. Karena bukan karena kita kurang kaya, bukan karena kita nggak banyak harta, ya, Tuhan tidak berkenan bagi setiap kita, tapi karena kita nggak dinikmati hidupnya. Jadi dinikmati hidup kita oleh Tuhan itu adalah hal yang lebih penting, daripada kita berjuang untuk menjadi kaya raya. Tapi bukan berarti nggak boleh jadi kaya. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu kan jelas. Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bukan kami menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, menikmati. Dinikmati berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan dinikmati, karunia-karunia Tuhan dinikmati. Tapi pertanyaannya, hidupnya dinikmati Tuhan? Enggak, karena hidupnya nggak dinikmati Tuhan lah, makanya ditolak Tuhan. Makanya kalau kita nggak menikmati karunia-karunia Tuhan, seperti berbahasa roh, bernubuat, kita nggak jadi masalah. Jangan berkecil hati, jangan mengesankan seakan-akan kita nggak dewasa rohani kalau nggak bisa berbahasa roh. Siapa bilang? Bahasa roh nggak tolak ukur, ya? Ini kan bisa berbahasa roh tapi nggak menghasilkan buah roh. Nggak ada kasihnya, nggak ada penguasaan dirinya, nggak ada kemurahannya, nggak ada kelemah lembutannya. Kelemah lembutannya itu apa? Amin. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa diikuti? Iya. Jangan kita berburu karunia-karunia roh, berburu bahasa roh. Yang kita buru itu buah roh. Ya, bukan buah-buah roh, ya. Galatia 5. Buah roh dalam bahasa Yunani itu kata benda bentuk tunggal. Buah roh, satu buah dengan 9 rasa, 9 kualitas, 9 karakter. Nah, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan diverifikasi, ya, lewat buah roh ini. Apakah kita menghasilkan buah roh atau tidak? Nah, itu pilihan kita karena kita adalah manusia yang berkehendak bebas. Kita mau pilih apa? Hidup dalam keinginan daging atau dalam keinginan roh dengan dipimpin oleh roh. Nah, semuanya itu bergantung pada kita. Kita masih mau tetap tinggal dalam dosa kita, jangan bilang kita anak Allah. Karena konsekuensi dari kita anak Allah dipimpin oleh roh. Dan verifikasi atau hal yang membuktikan kita dipimpin oleh roh, ada penguasaan diri, ada kebaikan, ada kemurahan, ya kan, ada kelemah lembutan. Ini tidak ada lemah lembutnya sama sekali. Sama aja. Sebelum mengenal Yesus, garang, suka emosi, mudah marah, tampar istri, ya kan, suka judi, suka selingkuh. Waktu sudah kenal Kristus, sama aja. Ya Allah, itu mau nanti pas hari pengangkatan bukan dia yang diangkat, KTP-nya apa yang diangkat. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama berjuang. Saya mengkhotbahkannya, tidak jaminan saya lebih baik daripada Bapak Ibu. Ya. Nggak mudah jadi hamba Tuhan. Pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan adalah menjadi teladan. Bukan membangun gereja. Bukan. Ya, faktanya bisa kita lihat kok, orang-orang yang punya duit bisa sekali kok membangun gereja yang besar, ya, mengumpulkan jemaat yang banyak, bisa sekali. Dengan kemampuan yang dia miliki, dengan uangnya, bisa sekali.
tetapi menjadi teladan itu nggak bisa dengan uang. Itu dengan ketulusan, dengan kerendahan hatian, dengan kasih. Nah, nggak banyak orang bisa tulus, Bapak Ibu. Waduh, cari orang tulus hari-hari ini susah. Cari orang pintar banyak, Pak. Cari orang licik apalagi. Cari orang tulus. Susah kali. Nah, biarlah kita jadi orang yang tulus. Tulus menangkap kebenaran firman Tuhan ini dan tulus menghidupinya supaya kita sama-sama berubah dan diperkenankan oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, kasih karunia adalah awal, proses, dan efek dari keselamatan yang dianugerahkan bagi setiap orang percaya. Nah, aspek-aspek dari kasih karunia. Ketika seseorang dipanggil untuk percaya dan melayani, ia dipanggil pada awalnya melalui aktivitas dari karis, ya, kasih karunia ini ya. Ya, ini ayat-ayatnya bisa dilihat. Nah, ketika ia berada dalam kelemahan pun, karis ada di sana. 2 Korintus 12 ayat 19. Ayat 9. Ketika ia berada dalam kelemahan pun, karis ada di sana. Jadi, karis atau kasih karunia itu selalu ada. Kasih karunia Allah tidak pernah tidak ada, selalu ada. Kenapa selalu ada? Karena kita nggak bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Nggak bisa hidup kita tanpa kasih karunia Allah. Jadi kita benar-benar membutuhkan kasih karunia Allah. Apalagi dalam hal keselamatan. Lebih lagi. Hanya bergantung kepada kasih karunia-Nya secara absolut lah yang membuat kita bisa hidup. Nah, di 2 Korintus 12 ini kan Tuhan menegaskan kepada Rasul Paulus, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Kita menjadi bahagia, sukacita, ya senang, happy, bersyukur, bukan hanya pada waktu semuanya baik. Ia bermegah di dalam Tuhan, bukan hanya pada waktu semuanya baik. Justru dalam semua keadaan, ya baik itu dalam keadaan baik maupun tidak baik, kita harus tetap bermegah di dalam Tuhan. Tetap harus bersyukur, tetap harus bahagia, tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Bersyukur dalam segala hal. Filipi 4 ayat 4, ya, 1 Tesalonika 5, itu jelas Alkitab menegaskan itu atau mendorong setiap kita. Nah, itulah yang membedakan kita dengan anak-anak dunia. Seperti di masa Covid ini. Ya, semua orang mengalami hal yang sama, dampak yang sama. Ya, nggak beda kok. Ya, semua mengalami dampak dari sisi ekonomi. Bahkan ada yang berdampak kepada keharmonisan rumah tangga dan sebagainya macamnya. Banyak sekali ya dampak dari COVID-19 ini terkait dengan hidup kita, dalam kehidupan kita. Nggak beda, semua merasakan. Tapi kita sebagai anak Allah harus menunjukkan bedanya. Di mana respon kita dalam menyikapi masalah ini. Di situ bedanya. Di mana kita tetap bertarung, kita fight. Aduh, ini gimana nih? Aku dipecat nih dari perusahaan karena dampak COVID. Nggak langsung lemas, putus asa, hilang harapan, Pak. Selalu ada kesempatan terbuka, kesempatan bagi orang yang mau berjuang, tapi ya. Nggak mungkin nggak. Pasti Tuhan buka jalan, nggak mungkin tidak sama sekali. Kalaupun kita terjatuh, nggak mungkin sampai tergeletak. Tuhan pasti menggenapi apa yang Dia firmankan. Nggak mungkin sampai tergeletak. Pasti ada pembelaan dan penghiburan Tuhan bagi setiap kita. Nah, ketika ia berada dalam kelemahan pun, karis ada di sana. Permuliakan Tuhan. Ya, jangan hanya berkata, ku kagum hormat akan Engkau pada waktu kita diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, atau mengalami kebaikan Tuhan. Baru kita nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Biasa, apa? Tapi pada waktu semuanya tidak baik, semuanya tidak aman. Kita lagi mengalami tekanan atau masalah yang berat. Bisa loh kita berkata begini, ku kagum hormat. Pengakuan kita jadi mahal harganya. Ya Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jadi bukan hanya pada waktu semuanya baik, tapi pada waktu tidak baik pun kita tetap percaya kepada Allah. Tetap kita percaya kepada Allah. Ada satu lagu Pak Eras itu ya, cuma saya agak lupa itu lagunya.
Percaya. Ya lupa saya tiba-tiba. Nanti deh saya nyanyiin kok ingat tiba-tiba. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari dan berjemaat, karis tidak pernah tidak ada. Selalu ada. Nah, selanjutnya, keindahan dari kasih karunia Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus adalah sebuah keindahan dan sekaligus pembedaan yang mencolok antara kita dengan anak-anak dunia. Ya, hidup dalam kasih karunia Allah dalam Kristus adalah sebuah keindahan. Kita bukan jadi kehilangan kebahagiaan, ya kenikmatan dunia ini karena kita sudah ada di dalam Kristus. Lalu seakan-akan kayaknya menikmati keindahan dunia ini sudah tidak boleh lagi. Salah pola pikir kita seperti itu. Bisa sekali kita menikmati kebahagiaan dunia ini atau keindahan dunia ini, tapi hati kita sudah nggak terikat di situ. Boleh iya, boleh tidak. Salah nggak jalan-jalan ke luar negeri? Ada uang silakan, nggak jadi masalah. Anda punya uang banyak, nikmatilah. Tapi jangan hidup kita terikat dengan kenikmatan dunia, dengan harta kita. Itu masalahnya. Sama seperti anak muda itu, hatinya terikat pada hartanya. Terlihat kan, waktu Tuhan suruh jual, nggak mau dia jual. Kenapa? Karena kebahagiaannya bergantung pada hartanya. Dia lebih menikmati hartanya daripada menikmati Tuhan. Lebih memilih menikmati hartanya daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah sumber dari segala kenikmatan. Kita bisa menikmati hidup ini karena Tuhan. Kita menikmati sesuatu itu karena Tuhan. Dia sumber dari segala kenikmatan. Bisa-bisanya loh, ada kenikmatan yang menggeser kenikmatan kita akan Tuhan. Itu kita keterlaluan. Seharusnya apapun, kenikmatan apapun bisa kita korbankan demi kenikmatan kita akan Kristus. Nah, Allah selalu memikirkan kenikmatan dan kebahagiaan kita. Garis bawah ini Bapak Ibu ya. Dia memikirkan kebahagiaan kita. Dia peduli dengan kebahagiaan kita. Namun pertanyaannya sederhana ini. Kebahagiaan dan kenikmatan seperti apa yang kita cari? Atau apa yang menjadi fokus kita? Kebahagiaan yang seperti apa yang kita mau perkarakan, kita persoalkan? Oh, aku nggak bahagia kalau nggak punya anak. Oke. Kenapa? Ya rasanya malu kalau nggak punya anak. Kan orang punya anak, apalagi kalau dari suku tertentu. Kalau nggak punya anak bagaimana gitu loh. Terus kalau nggak punya anak, jadi berdosa aja kita, kawin lagi. Terus demi tercapainya kebahagiaan kita, rela kita berbuat dosa. Kan jadi bodoh. Kita melukai perasaan Tuhan demi kebahagiaan kita. Padahal Tuhan rela terluka demi kebahagiaan kita. Ini ada yang salah ini dengan pola pikir kita. Dengan tradisi kita dan kebudayaan kita. Nah, budaya-budaya atau filosofi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, udah jangan terlalu dipikirkan, tinggalkan semuanya itu. Makanya kita nggak hidup dengan filosofi dunia, filosofi budaya kita, dengan filosofi firman Tuhan. Ya, nggak salah menggumuli punya anak, silakan berdoa, minta kepada Tuhan. Tapi jangan sampai berdosa hanya karena apa yang kita minta tidak dipenuhi oleh Tuhan. Nah, itu dia. Ya, nggak kurang bahagia kita hanya karena kita nggak punya ini dan itu. Nggak kurang bahagia kita. Karena kebahagiaan kita sudah sempurna adanya dengan Kristus mengorbankan dirinya. Dengan dia telah menyatakan pengorbanannya bagi setiap kita. Di situ kebahagiaan kita. Dan sempurna kebahagiaan kita di situ. Jangan jadi kurang bahagia kita. Amin. Jadi tidak ada kenikmatan atau kebahagiaan yang lebih besar selain menikmati hadirat Tuhan atau bersama dengan Dia selama-lamanya di kerajaan surga. Ini kenikmatan yang kita nantikan selama kita hidup di dunia ini. Dan kenikmatan inilah yang menjadi penghiburan kita, yang membuat kita terus bertahan dan berjuang menjalani hidup ini. Sekali lagi, tidak ada kenikmatan atau kebahagiaan yang lebih besar selain menikmati hadirat-Nya atau bersama dengan Dia selama-lamanya di kerajaan surga. Dan ini telah Dia kerjakan dan bayar, ya, Dia sudah bayar dengan lunas melalui karya salibnya. Ya, kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ya, kita sudah dibayar. Dia sudah membeli kita dan membayar kita dengan lunas. Kata membeli itu agorazo, menggambarkan seorang budak yang dibeli dari pasar budak rakyat. Dan dalam konteks ini, kita ini sudah dibeli oleh Kristus dari pasar budak dosa. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Jadi hak atas hidup kita itu punya Tuhan.
kita nggak lagi punya hak atas hidup kita. Karena dialah yang berhak atas hidup kita, dia yang punya hak atas hidup kita, makanya dia meminta kita untuk sangkal diri pikul salib. Sangkal diri dalam pengertian bahwa kita ini milik Kristus. Pikul salib artinya kita siap menderita karena iman kita akan Kristus. Pikul salib dalam konteks zaman Yesus itu berbicara tentang apa? Perjalanan menuju kematian. Jadi Tuhan ingin kita mematikan segala hal yang duniawi, keinginan duniawi dari diri kita. Tuhan ingin kita mematikan segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita matikan. Ya, tidak otomatis ini keinginan dosa, ya, keinginan untuk berbuat dosa dalam diri kita. Ini daging ini menuntut kenikmatan dosa. Apalagi bagi setiap kita yang sudah lama hidup dalam dosa dan menikmatinya sekali, sulit untuk keluar. Ketika keluar, dituntut terus. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, kita pasti bisa keluar. Tetap berjuang, pandang salib Kristus dengan terus memandang Dia. Ibrani pasal 12. Ingatlah akan Dia. Kenapa? Mengapa? Dengan mengingat Kristus untuk kita bisa keluar dari kubangan kita. Karena pengorbanannya itu jauh lebih besar daripada dosa kita. Jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dosa kita. Makanya kita selalu harus ingat akan Dia. Jadi, tidak ada kenikmatan atau kebahagiaan terbesar kita selain ketika Allah memikirkan keselamatan kita. 1 Petrus 4 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh di sini itu bukan jasmani, bukan fisik, rohani. Makanya lebih dari keselamatan ekonomi kita, keselamatan apapun dalam hidup kita. Kita mengharapkan Tuhan menyelamatkan jiwa kita, karakter kita yang rusak, yang bobrok, yang hancur. Nah, itu yang Tuhan pikirkan dan itu yang Tuhan kerjakan. Untuk itu Dia mati bagi setiap kita. 1 Petrus 4 ayat 24 ini kan sesuatu yang sering salah dipahami. 1 Petrus 4 ayat 24. Sorry ya. Satu Petrus 2 ayat 24, maaf Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bukan sembuh secara fisik, sembuh secara rohani. Karakter kita. Ya, masalah karakter, masalah rohani itu lebih besar daripada masalah jasmani. Rohani kita dipulihkan oleh Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan dipulihkan lewat kematian anaknya yang tunggal. Nah, ciri-ciri atau tanda dari manusia yang telah menerima kasih karunia Allah adalah orang itu akan memanjatkan puji-pujian dan korban syukur hanya kepada Kristus dengan hati nurani yang murni. Ia akan diarahkan, diperintah, diperlengkapi, dan dikuatkan setiap segi kehidupannya oleh anugerah tersebut. Lalu yang ketiga, ia akan menjalani kehidupan yang senantiasa bertumbuh dan berkembang dengan semangat pelayanan dan pengorbanan untuk Kristus semata. Hidup kita menjadi bergairah dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita bergairah. Dalam melayani Tuhan kita bergairah. Ya, itu karena apa? Karena ada kasih karunia Allah yang menyertai setiap kita. Ya, ada nggak ada PK kita bergairah. Ingat kata Paulus, itu mahal sekali itu ya. Upahku adalah ketika aku memberitakan Injil tanpa upah. Dalam kali kata-kata itu. Kalau sekarang kan para pelayan hamba Tuhan terkenal dikit udah mulai pakai budgeting. Ya kan, pakai nominal. Udah kayak taksi aja dia. Sekian, kalau enggak bisa, enggak terima. Kita ini siapa, Pak? Jauhlah dari diri saya hal yang seperti itu. Ya kan, sebelum terkenal. Ya kan? Jangan sampai seperti itu nanti di kemudian hari. Memalukan, mengerikan. Ya kan, upahku adalah ketika aku memberitakan Injil tanpa upah. Kenapa? Paulus mengatakan upahnya adalah ketika dia memberitakan Injil tanpa upah. Karena memberitakan Injil itu sendiri adalah sebuah kesempatan yang mahal. Itu sudah sebuah pembayaran. Itu sudah sebuah hadiah, sebuah berkat.
Jadi bisa memberitakan Injil itu sudah upah bagi Paulus. Jadi mahal sekali nilainya. Ya, bukan nggak boleh ya memberi PK atau menerima PK. Tapi sebagai anak Tuhan, aduh janganlah kita sampai menominalkan diri kita dengan sejumlah harga baru mau melayani Tuhan, atau motivasi kita PK. Aduh, udah nggak begitu kita seharusnya. Yang setuju katakan amin. Ya, gairah kita melayani Tuhan itu harus benar, harus tulus, harus kasih yang menjadi dasar atau landasan untuk kita dalam melayani Tuhan. Nah, ini perbedaan saving grace dan living grace. Ini sering disalahpahami atau orang sering keliru. Saving grace adalah karya agung Kristus di atas kayu salib yang dianugerahkan kepada orang percaya melalui pembenaran dan pengudusan. Sedangkan living grace adalah anugerah yang diterima, dijalani, atau diteruskan sepanjang kehidupan orang Kristen, sehingga ia menjadi orang yang bertumbuh. Ya, nah langsung saja akhir dari slide saya. Nah, di dalam living grace, orang percaya diberi kemampuan dan sekaligus tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang diperkenankan Allah, yaitu dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sifatnya bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk membuktikan karya penebusan dosa yang telah Allah kerjakan. Tunjukkanlah lewat hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Ya, tujuan dari keselamatan diberikan supaya kita hidup dalam kekudusan, hidup seperti Kristus. Masuk surga bukan tujuan dari keselamatan, itu bonus dari keselamatan. Tapi tujuan dari keselamatan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Itulah tujuan dari keselamatan. 1 Yohanes 2 ayat 8. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bukan wajib kaya, wajib sukses, wajib terkenal, bukan. Wajib hidup seperti Yesus hidup. Itu konsekuensi dari kita menjadi Kristen. Kalau tidak mau, jangan jadi Kristen. Sekian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.